Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved student. How are you today? Welcome to my English class with me, Sinta Kolbiato Sofiana. Okay, we have learned about the context, and then about the narrative text, and then about the simple present tense, and then about the simple present no about the simple past tense, and then about the simple present perfect tense. So today we are going to learn about the song. Okay, do you like music, or what kind of music do you like? Do you listen to English songs? Ya, ada yang suka mendengarkan musik. Ada yang suka mendengarkan musik bahasa Inggris. So, because today we will discuss about the song. You will learn about the definition of song, and then about the language feature of song, and then about the general structure of song and the other. Okay, let's study. Okay, the first is about the definition of song. Song is a composition of tone or voice in sequence, combination, and temporal relation to produce a musical composition that has unity and continuity. Ya, jadi song lagu adalah sebuah seni nada atau suara dalam suatu urutan, kombinasi, dan hubungan temporal. Biasanya diiringi dengan alat musik ya, bisa dengan keyboard atau dengan gitar atau dengan piano dan lain sebagainya untuk menghasilkan gubahan musik yang mengandung kesatuan dan kesinambungan. Jadi pengertiannya song atau lagu adalah seperti itu. And then the second is about purpose, tujuan ya. Tujuannya dari sebuah song itu untuk apa? The purpose of the song is song are used to express feeling and an idea in an entertaining word. Songs can be used to deliver social criticism to the moral values are hidden in the lyrics. Jadi lagu itu merupakan salah satu cara mengekspresikan emosi dan perasaan dengan cara yang menyenangkan. Lagu juga dapat menjadi media untuk menyampaikan kritikan tentang situasi yang ada di masyarakat. Moral value atau amanat biasanya tersirat dalam lirik yang dibuat penulis lagu. Jadi lagu seperti halnya teks. Ketika seseorang menulis teks ya, baik teks naratif, baik itu teks recount, itu pasti ada tujuan, ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis, oleh writer to the reader, dari penulis kepada pembaca. Sama juga dari song itu tujuannya adalah untuk mengekspresikan perasaan seseorang atau ide seseorang kepada membaca. Biasanya kalau penulis lagu itu ya, dia merasakan falling in love atau jatuh cinta, ya nggak merasakan sih, dia punya ide atau merasakan secara langsung kadang ya, dia ingin mengekspresikan perasaannya about the falling in love itu seperti apa. Nah, dia mengekspresikan cinta dengan sebuah lagu. Nah, jadi hasilnya nanti biasanya lagunya akan berkisah tentang cinta atau tentang putus cinta atau tentang apa yang lain-lain. Nah, itu adalah sebuah ekspresi seseorang yang dituangkan menggunakan kata-kata yang dilagukan ya, menjadi sebuah song, lagu. Jadi seseorang menulis lagu itu nggak mungkin lah kalau nggak ada pesan yang ingin disampaikan, itu nggak mungkin, karena mereka ketika menulis sebuah lagu itu pasti menggunakan rasa, menggunakan feeling ya. And then the language feature of song. The first is about the imagery.
So imagery describe about a feeling and emotion. Jadi sebuah lagu biasanya berusaha menggambarkan perasaannya dirasakan si penulis ya. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa ketika seseorang menulis lagu itu pasti adalah perwakilan dari perasaannya ya. Jika dia sedang merasakan senang, maka dia akan menulis lagu tentang kesenangannya ya. The second is about rhythm. Rhythm atau ritme di sini digunakan untuk menciptakan mood. Misalnya nih, apabila kita sedang bersedih dan mendengarkan lagu dengan ritme slow, maka kita akan terbawa suasana dengan lagu tersebut. So rhythm is created mood. Jadi ketika kita mendengarkan sebuah lagu ya, misalnya kita sedang menjadi sad girl atau sad boy gitu ya, kemudian kita mendengarkan lagu yang sedih-sedih, maka kita itu akan terbawa sedihnya itu makin menjadi sedih karena dari kata-kata yang digunakan dari sebuah lagu tersebut. Itu adalah rhythm. And then about figures of speech, ya, bahasa yang digunakan majas. Kalau biasanya dalam bahasa Indonesia itu ada ya, pernah kan diajari tentang majas. Nah, di dalam when someone is write lyric, actually they use majas ya. And the first is about metaphor. Metaphor comparing two things that are not alike suggests that they actually have something in common. Sekilas memang kedua hal yang dibandingkan tidak berkaitan ketika ada kata-kata tentang metafora ya. Kemudian tetapi sebenarnya ada kesamaan antara dua hal tersebut. For the example, time is a thief. Ya, itu. Kemudian the second is about simile. Simile compares two things using like or as. Suatu hal digambarkan dengan hal yang mirip dengan menggunakan kata like. For the example, my love is like a red rose. Jadi cintaku bagaikan sebuah bunga mawar ya, mawar merah kayak gitu. And then about the hyperbole. Ini kalau dalam bahasa Indonesia itu majas hiperbola ya, melebih-lebihkan. A dramatic language, big expression usually with humor, suatu hal yang digambarkan secara berlebih-lebihan, itu namanya hyperbola. Then about the personifications, an object appear like a person. Objeknya itu bukan manusia ya, tetapi digambarkan seperti manusia. For the example, the wind whisper or the snowflakes dance in the wine. Ya, for the example, the sun is smile, mataharinya tersenyum. Enggak mungkin kali ya, matahari gimana mau tersenyum. Nah, itu namanya majas personifikasi. Personification menggambarkan sesuatu yang benda mati itu menjadi sesuatu yang hidup. And then about the alliteration, the repetition of the same beginning sound in a series of words. Perulangan bunyi suara yang terdapat di awal setiap kata. For the example, Peter Parker picked a pack of pens punctually. Yes. And then the last is about the structure, like the narrative text, like the context. Song actually also have a structure. The structure of song is, the first is about intro. Intro yaitu bagian awal lagu. Biasanya belum terdengar suara penyanyi. Ini intronya itu loh, yang mau masuk ke lagu yang belum ada suara itu namanya intro, yang belum ada penyanyinya. And then about the verse atau bait adalah bagian pengantar ke chorus. Dan refrain peralihan dari verse ke chorus, refrain ya, ref ya. And then about chorus bagian inti, biasanya paling mudah diingat gitu, chorus. And then about the bride,
penghubung, terus ke selanjutnya ataupun ke koda. Koda itu adalah penutup lagu. Okay, that is the material about the song. I think this material is more easy and interesting ya. Ini adalah materi yang sangat mudah dan menyenangkan karena kita akan berbeda dengan materi-materi yang sebelumnya yang mungkin boring ya, tentang naratif, kita tentang membaca teks, kemudian tentang recount. Kalau sekarang kita akan mendengarkan lagu dalam bahasa Inggris tentunya, karena pelajaran kita adalah bahasa Inggris. Okay, thank you very much for your attention. I think enough. Don't forget to do your task that I have delivered to you in the Google Classroom. So, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you.